Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Risma Yuda Vitaloka dengan NIM akhir 4064. Saya Farazel Alia Nur Fadila dengan NIM akhir 4081. Saya Alia Nur Afifah dengan NIM akhir 4062. Nah, di sini kita akan menjelaskan ciri-ciri bangun datar. Nah, sebelumnya apa aja sih itu bangun datar? Yang pertama ada persegi panjang, dan yang kedua ada persegi. Selain itu ada segitiga, ada jajar genjang, dan ada layang-layang. Selanjutnya ada trapesium, belah ketupat, dan lingkaran. Nah, ciri-ciri bangun datar itu yang pertama ada persegi. Nah, bangun persegi ini memiliki 4 sisi yang sama panjang dan memiliki 4 titik sudut. Selanjutnya ciri-ciri bangun datar persegi panjang memiliki 2 sisi yang berhadapan sama panjang dan memiliki 4 titik sudut. Seperti ini. Selanjutnya ada segitiga. Segitiga ini memiliki 3 titik sudut dan 3 sisi. Selain segitiga ada jajar genjang. Jajar genjang ini memiliki 4 titik sudut sebelah sini dan 4 sisi. Dan ada layang-layang. Layang-layang ini sama seperti jajar genjang, yaitu memiliki 4 titik sudut dan 4 sisi. Selanjutnya yaitu trapesium. Trapesium ini memiliki 4 buah sisi dan 4 buah titik sudut. Lalu mempunyai 2 pasang sisi sejajar tetapi tidak sama panjang. Selanjutnya yaitu ada belah ketupat. Belah ketupat ini mempunyai 4 sisi yang sama panjang dan memiliki 4 buah titik sudut. Selanjutnya yaitu lingkaran. Lingkaran ini memiliki 1 buah sisi lengkung dan tidak memiliki titik sudut. Nah, penggunaan media pembelajaran papan ular tangga dengan bangun datar untuk anak SD yaitu bertujuan untuk membantu siswa memahami dan mengenali berbagai jenis bangun datar dengan cara yang menyenangkan dan tidak membosankan tentunya. Nah, melalui permainan ini, siswa diajak belajar secara aktif sehingga lebih mudah mengingat ciri-ciri dan nama bangun datar menggunakan permainan ular tangga seperti ini. Dan tentunya pembelajaran matematika akan lebih menyenangkan. Saya akan menjelaskan cara membuat media pembelajaran papan ular tangga bangun datar. Yang pertama, kita membutuhkan 1 papan gabus ini, lalu kita lapisi dengan 1 kertas manila yang berwarna hijau ini. Setelah kita tempel kertas manila dengan menggunakan double tip, lalu kita membuat kotak besar ini dengan ukuran 30 cm menggunakan penggaris ini ya. Setelah itu, jika sudah menggaris 30 cm, kita menggaris kotak-kotak kecil ini dengan ukuran 3x3. Setelah semua sudah terukur 3x3, kita gunting-gunting kertas lipat ini sebagai menutup kotak-kotak yang 3x3 ini. Seperti ini. Ini ukurannya sama ya, 3x3. Lalu kita tempel per kotak-kotaknya. Seperti ini. Setelah semua tertempel dan urut dengan warna-warnanya agar sama polanya, kita menuliskan angka-angkanya. Ini semuanya tidak semua angka ya, ada tulisan tantangan dan soal. Setelah semua tertulis, kita tempelkan ular dan tangganya seperti ini. Kemudian setelah membuat papan ular tangganya ini, kita dapat menempelkan elemen-elemen seperti gandrung, terus ada batik kecil seperti ini, dan nama papannya. Selain elemen, kita juga menampilkan cara bermainnya agar memudahkan siswa untuk bermain papan ular tangga ini. Berikut langkah bermain papan ular tangga. Yang pertama, persiapan. Setiap pemain memilih 1 buah pion seperti ini. Selanjutnya, pemain bergiliran untuk melempar dadu
Angka yang keluar pada dadu menunjukkan berapa langkah yang harus ditempuh oleh pemain. Jadi setiap pemain mengambil sebuah dadu. Setelah melempar dadu, pindahkan kotak ke kotak sesuai dengan angka yang keluar. Misalnya angka yang keluar angka 5. Jadi start dari sini, pindahkan pion 5 kotak ke depan. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Nah, selanjutnya jika pion mendarat pada tangga, maka naikkan pion sesuai arah yang dituju tangga. Misal pion di sini ya, kan ini pas tangga. Jadi pion naik ke atas tangga seperti ini. Nah, jika pion mendarat di ujung kepala ular, di sini seperti di sini misal, pion mendarat di kepala ular, maka turunkan pion sesuai arah yang dituju. Maka pion tersebut turun sesuai arah ular tersebut. Jika pion mendarat di kartu tantangan, kerjakan tantangan yang tertulis di kartu. Nah, misalkan nih pion mendarat di sini, kan terdapat tulisan tantangan ya. Jadi pion tersebut mendapatkan kartu tantangan seperti ini, yang dibaliknya ada sebuah soal. Nah, jika pion mendarat di kartu soal, contohnya seperti di sini, tertera tulisan soal, maka pion tersebut mendapatkan kartu soal dan terdapat soal yang harus dikerjakan. Nah, jika pemain yang pertama kali sampai di kotak terakhir di sini menunjukkan angka 100, maka pemain tersebut dikatakan menang. Saya akan menjelaskan tentang pembuatan media pembelajaran papan bangun datar ini. Yang pertama yaitu kita membutuhkan satu papan buah gabus yang dilapisi dengan kertas manila berwarna coklat ini. Kemudian kita ukur sisi kanan dan sisi kiri menggunakan penggaris dengan ukuran 32 cm dan yang bawah dengan ukuran 40 cm. Kemudian kita hiasi dengan batik khas Jember ini dengan motif tekota yaitu tembakau, kopi, dan kakao. Setelah itu kita tempel elemen jeping tole dari Banyuwangi. Selanjutnya yaitu kita tempel tulisan papan bangun datar yang di atas ini. Setelah siswa memainkan ular tangga dan mendapatkan tantangan, maka siswa tersebut harus mengambil satu kartu tantangan dan mengerjakan soal yang ada pada kartu tantangan tersebut. Seperti buatkan bentuk bangun datar persegi. Lalu siswa tersebut membentuk bangun datar persegi dengan menggunakan tusuk gigi dan juga plastisin seperti ini. Plastisin ini digunakan untuk titik sudutnya dan tusuk gigi ini digunakan untuk sisinya. Yang pertama kita ambil sedikit plastisin ini, lalu kita bulat-bulat seperti ini sampai menjadi bulatan kayak gini. Lalu kita pasangkan sama tusuk giginya. Sampai membentuk bangun datar yang terdapat pada soal tersebut. Setelah terbentuk bangun datar yang sesuai dengan soal, maka siswa tersebut menempelkan bangun datar tersebut di papan bangun datar ini. Berikut simulasi penggunaan media pembelajaran ular tangga bangun datar.
buatkan bentuk bangun datar segitiga. Silakan dibuat. Kita membuat bulatan-bulatan sebagai titik sudut. Seperti ini, lalu kita letakkan di sini. Kenapa terjadi soal? Aku memiliki 3 sisi dengan panjang yang sama. Ada 3 sudut dengan besaran. Jika dijumlah menjadi 180 derajat. Sudutku berbentuk lancip. Siapakah aku? Nah, jadi kamu memilih bangun datar bangun datar apakah itu? Ini dapat pada soal. Segitiga. Nah, betul ya teman-teman. Seperti itu. Jadi, penggunaan media papan ular tangga bangun datar, cara bermainnya seperti itu. Terima kasih. Demikian penjelasan penggunaan dan pembuatan papan ular tangga bangun datar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.